Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Laj, di bulan Ramadan ini yang penuh dengan semangat, penuh dengan berkah, dan penuh dengan kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Selamat datang di program kami, program bincang seputaran zakat, infak, dan sodako. Tempat di mana kita berbincang seputaran isu-isu terkait dengan zakat, infak, dan sodako. Program ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai amalan-amalan yang sangat mulia di bulan yang penuh berkah ini. Dan hari ini saya ditemani oleh Al-Ustadz sekaligus guru kita, Al-Ustadz Irfan Firman LC. Juga beliau juga menjabat sebagai Dewan Syariah di Laj Persis Kota Tasikmalaya. Hari ini Ustadz, kita akan sedikit berbincang seputaran tentang JIS. Ini tentang pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputaran isu-isu tentang zakat, tentang infak, termasuk juga beberapa kaitannya perkembangannya saat ini, kekinian dan lain sebagainya. Oke, jadi sahabat Laj Persis, jangan lupa stay terus di channel kita sambil ngabuburit, dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Baik Ustaz, nih ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan isu kontroversi atau mungkin isu-isu lainnya lah tentang ini. Terkait pertama tentang seperti zakat itu apakah bisa menggantikan pajak yang saat ini itu yang sedang trending, atau mungkin tentang transparansi akuntabilitas tentang zakat, atau fenomena zakat perusahaan dan zakat CSR yang mungkin pada dulunya itu ini tidak ada. Itu menurut Ustadz seperti apa Ustadz mungkin gambarannya? Baik, terima kasih Akhi Bambang yang telah memberikan kesempatan kepada kami, para pemirsa yang berbahagia. Pertama yang kita ketahui bahwa zakat itu merupakan bagian daripada pondasi Islam. Ya. Atau ulama mengistilahkan bahwa zakat itu ruknun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam yang ketiga ya, setelah sholat. Kemudian zakat ini juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan juga diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan kata perintah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Kemudian juga dalam ayat-ayat lain seperti wa aqimus sholat wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi khair. Nah, ini bentuk-bentuk perintah. Berarti bentuk perintah di dalam teks Al-Quran dan juga Al-Hadis itu mengandung makna hukum wajib. Ya. Sebagaimana di dalam kaidah ditetapkan ya, al-amru lil wujub illa ma dalla dalilu ala khilafi, bahwa teks yang ada dalam Quran dan Al-Hadis yang mengandung perintah maka itu berkonotasi wajib hukumnya, kecuali ada ayat-ayat lain atau teks lain yang dapat memalingkan dari kedudukan wajib kepada hukum-hukum lain. Itu dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, hadis dari Abu Hurairah, hadisnya sahih muttafaq alaih, bahwa Islam itu dibangun dengan 5 landasan atau 5 pokok atau 5 pondasi. Ya, di antaranya adalah antu'tiyaz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Kemudian hadis yang kedua, ketika Jibril ya datang kepada Nabi, kemudian bertanya tentang mal Islam, apa itu Islam,
Maka Nabi menjawab bahwa Islam itu diantaranya adalah antu tiya zakat. Islam itu menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang ada pada waktu itu, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah Jibril, telah mengajari ilmu agama kepada kalian semua. Jadi sudah jelas ya secara kedudukan hukumnya ya berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan Al-Hadis bahwa zakat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang beriman atau kewajiban bagi orang muslim. Apabila meninggalkan zakat maka berdosa. Bahkan ya jika meninggalkan zakat itu dengan keyakinan bahwa zakat itu tidak wajib, bahwa zakat itu bukan bagian daripada fondasi Islam. Para ulama menyatakan sudah keluar daripada keislaman. Oleh karena itulah maka ketika zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, kasus yang muncul ketika itu di tengah-tengah umat, mereka enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat, meskipun mereka sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah bersyahadat. Lalu sahabat Abu Bakar Siddiq menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka agar mereka ya tunduk terhadap aturan atau perintah dalam Islam ini, yaitu berzakat. Dicegah tuh oleh Umar bin Khattab ketika itu, ya, oleh Umar bin Khattab dicegah. Wahai Abu Bakar, bukankah mereka telah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu an supaya tidak diperangi mereka, karena mereka sudah bertauhid, sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Abu Bakar ya menjawab kepada Umar bin Khattab bahwa aku tidak akan tinggal diam bagi mereka yang tidak membayar zakat secara sengaja, ya, karena Nabi pun ya ketika muncul di tengah-tengah umat yang meninggalkan sholat, maka Nabi menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka yang meninggalkan sholat. Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata lagi, apa bedanya antara sholat dengan zakat dari segi kedudukan hukum dan fondasi Islam. Akhirnya Umar bin Khattab menyetujui itu. Akhirnya Umar bin Khattab mencegah, ya. Nah, jadi zakat itu sebetulnya bagi umat Islam tidak lagi menjadi kontroversi antara wajib dan tidaknya, bukan. Zakat itu sudah jelas-jelas itu adalah tuntutan bagi umat Islam yang yang berhak atau berkewajiban mengeluarkan zakat ya untuk tunduk terhadap syariat ini. Seperti itu, barangkali itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua Ustaz nih terkait dengan zakat ini sebagai pengganti pajak gitu yang sekarang lagi isu-isu. Gimana tuh? Baik, begini ya, zakat itu tidak bisa menggantikan pajak. Begitu juga pajak tidak bisa menggantikan zakat, ya. Karena berbeda sekali antara zakat dengan pajak. Ya. Dari segi pengertian juga berbeda, ya. Kalau zakat itu kan sudah dimaklumi oleh para fuqaha, para ulama, bahwa zakat itu adalah secara etimologi artinya suci, berkembang, dan barokah. Secara terminologi atau menurut syariat, bahwa zakat itu adalah harta yang dikeluarkan ya kepada orang-orang yang telah ditentukan asnafnya, yaitu sebagai haknya, dan juga hartanya pun juga dari harta yang khusus gitu. Jadi tidak semua harta bisa dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Jadi berbeda, sedangkan pajak itu kan, pajak itu sebetulnya
Kalau dalam bahasa lain al-muksu. Muksu itu kan pungutan. Pungutan. Ya gitu. Kalau pajak itu kan pungutan. Nah, perbedaannya dari segi sasaran. Bahwa zakat itu sasarannya terbatas. Ya. Zakat itu sasarannya terbatas. Ya. Zakat itu sebagaimana kita ketahui bagi orang fakir, bagi orang miskin, kemudian juga bagi fisabilillah atau asnaf yang ke-8 lah sesuai dengan ayat surah At-Taubah ya. Ayat 60. Ayatnya. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Kemudian itu sasaran zakat ya. Jadi sasaran zakat. Dan ada yang paling membedakan sekali dengan pajak, bahwa zakat itu tidak dibenarkan diberikan kepada orang kafir. Itu aja ya. Jadi orang kafir itu tidak punya hak memperoleh zakat. Ya, itu. Jadi itulah yang dikatakan oleh para ulama, definisi zakat itu harta yang khusus kemudian dibagikan kepada yang khusus pula. Yaitu diantaranya adalah orang muslim. Ya, zakat tidak bisa diberikan kepada mereka yang non muslim gitu, atau kepada orang-orang kafir, baik itu Yahudi, Buddha, Hindu dan seterusnya. Nah, kemudian sasaran pajak itu umum, semua. Jadi sasaran pajak itu umum. Jadi pajak itu dipungut ya oleh lembaga ya pemerintahan misalkan di bidangnya ya untuk kebutuhan yang umum dan luas gitu. Ya. Seperti itu. Ya, pajak untuk kebutuhan infrastruktur negara. Ya. Kemudian pajak untuk kebutuhan pembangunan. Ya, pajak untuk kebutuhan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh rakyat secara umum ya gitu. Nah, maka dari itu berbeda antara pajak dengan zakat ya. Yang menjadi permasalahan di pajaknya inilah, apakah ya pungutan pajak itu bagaimana menurut pandangan syariat begitu ya. Ya, apakah menurut pandangan syariat bahwa pajak itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Ya, kebanyakan para ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang bahwa pajak itu boleh dengan beberapa kriteria atau dengan beberapa syarat, ya, yaitu bahwa pajak itu dipungut sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Kalau pajak itu dipungut tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka jelas Allah Maha tahu ini tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Jadi yang kedua bahwa pajak itu dipungut harus dijelaskan dulu kepada masyarakat kalau memang dipungutnya dari masyarakat, maksud dan tujuannya untuk apa begitu, sasarannya untuk apa ya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian tentunya bahwa pajak itu dipungut oleh pihak-pihak yang berwenang seperti penguasa seperti itu, ya, untuk kemanfaatan dan kemaslahatan secara umum. Ya, barangkali disitulah bedanya. Ya. Jadi kalau pajak itu sebetulnya kebijakan suatu negara, ya, suatu negara. Sedangkan kalau zakat ini adalah syariat, ya, Islam yang kita anut, gitu, ya, yang kita harus tunduk padanya. Seperti itu. Baik. Kalau terkait ini, misalkan kalau sekarang nih lembaga-lembaga zakat itu kan ada yang namanya harus transparansi laporan, terus akuntabilitas dan lain sebagainya. Itu menurut seperti hanya pembagian asnaf 1/8-nya harus dibagi rata atau lain sebagainya. Kalau secara syariah itu seperti apa Ustaz? Baik, bahwa zakat itu ya harus ada yang mengelola. Nah, jadi zakat itu harus dikelola. Nah, siapakah mereka yang mengelola zakat itu? Ya, yang mengelola zakat itu adalah lembaga. Nah, lembaga apa? Ya, lembaga amilin. Amilin zakat. Lembaga amilin zakat. Nah, amilin itulah ya yang berperan
untuk mengurusi zakat, dari mulai menghimpun sampai kepada mendistribusikan. Termasuk juga amilin, ya, jika dipinta untuk menghitungnya harus punya kemampuan untuk itu. Menghitung zakat. Ya, menghitung zakat. Kemudian juga analisisnya bagi amilin juga harus betul-betul oleh orang yang ahlinya, ya, ahlinya. Jangan sampai analisisnya blunder gitu. Blunder. Zakat itu seharusnya diberikan kepada fakir, ini sebaliknya diberikan kepada kaya. Jadi analisisnya gimana? Gitu. Analisis. Jadi zakat itu ya, harus dikelola oleh amilin karena memang amilin adalah di bidangnya dan amilin juga mendapatkan haknya. Dalam Al-Quran tercantum dalam surah At-Taubah, ya, ayat berapa? Ayat 60. 60 ya. 60 tadi. Wal amilina 'alaiha, gitu kan. Nah, seperti itu. Termasuk juga transparansi dalam auditnya dan seterusnya. Dan sebenarnya hal-hal seperti itu bersifat administrasi, ya. Nah, kalau hal yang bersifat administrasi, maka kita rujuk kepada petunjuk-petunjuk umum dalam Al-Quran mengenai administrasi. Salah satu diantaranya surah Al-Baqarah ayat 282. 282 itu, ya, itu sebenarnya kalau kita simak, ya, kemudian kita perhatikan, renungkan, kemudian kita baca tafsirnya, itu membimbing kita agar kita beradministrasi di dalam bermuamalah. Ya. Kalau minjam harus jelas catatannya. Gitu ya. Kemudian saksinya, kemudian pembayarannya, ya. Begitu juga catatannya. Nah, amilin juga harus pandai beradministrasi, ya. Artinya masalah distribusinya juga harus jelas, ya. Kemudian juga masalah penghimpunannya, catatannya juga harus jelas. Nah, itu jelas, ya, diperintah dalam agama, diperintah dalam Islam, ya. Ada kaidah yang mengatakan begini, malayatimu bihil wajib illa bihi fahuwal wajib. Ya, suatu masalah, ya, yang mengharuskan ada sesuatu, ya, maka sesuatu itu harus. Umpamanya misalkan akhi bang, dia mau ngambil air, ya, di sumur, ya, ngambil air di sumur, ya, supaya air itu didapat, ya, maka keharusan bang apa diantaranya? Paling dia harus bawa ember. Harus bawa ember, tali, kemudian di talian, ya. Nah, membawa ember kemudian diikat itu wajib, seperti itu, benar nggak? Ya, seperti itu. Jadi harus wajib transparansi, kemudian juga audit, karena itu berkaitan dengan masalah administrasi. Sedangkan administrasi baik itu diperintah dalam Al-Quran, ya, isyarat dalam surah Al-Baqarah 282. Paling panjang tuh ayatnya, sampai saya sulit menghafalnya. Salemar Al-Baqarah yang paling panjang. Ya. Pokoknya ayat Al-Quran yang paling panjang itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh dan seterusnya. Salah satunya tentang administrasi. Salah satunya tentang administrasi. Barangkali begitu, Pak. Ya, berarti memang ini tentang laporan, tentang akuntansi. Seorang amil mungkin ini memang harus jadi sebuah keharusan dia paham. Wajib. Harus paham, ya. Jadi tidak hanya ngambil, kirim, tapi bagikan, tapi harus punya skill administrasi, ya. Jelas juga catatannya. Ya. Yang pasti mungkin ini juga sebagai bentuk transparansi, ya, kita sebagai lembaga zakat kepada umat. Baik Ustaz, terima kasih nih atas sedikit ngobrol-ngobrolnya nih. Hari ini kita sebenarnya ada beberapa pertanyaan saja. Pertanyaan dari sahabat Laj nih tentang, mungkin ini yang mewakili dari sekian banyak pertanyaan. Yang memang kondisi saat ini menjadi tantangan, mungkin umat juga menjadi perlu sedikit pencerahan
Iya, iya. Ini yang pertama tentang ini bagaimana kalau misalkan tentang bentuk simpanan di Emoni itu kan di Emoni itu kan bentuk Kripto, simpanan gitu. kripto dan lain-lain itu apakah memang zakat atau mungkin secara prinsip Islam memandang harta itu seperti apa mungkin kan? Baik, baik. Ya, terima kasih ya. Meskipun saya juga belum mengalami hal seperti itu. Ya, paling tidak saya pernah dan sempat membaca ya mengenai masalah kripto dan Emoni dan seterusnya. Bahwa begini ya, masalah muamalah ini. Ya, masalah muamalah. Bahwa al aslunya atau pokoknya al ibahah boleh-boleh saja. Pada prinsipnya boleh. Pada prinsipnya adalah muamalah itu boleh-boleh saja. Ya, misalkan bang mau berjualan dengan cara bagaimanapun silakan. Pada prinsipnya. Pada prinsipnya, dengan iklan, dengan inovasi baru, disesuaikan dengan zaman dan lain sebagainya, sah-sah itu boleh-boleh saja. Itu dalam bermuamalah seperti itu. Jadi tidak terikat zaman dulu Nabi bahwa kita ketika mau beli itu harus dengan cara barter, tidak bisa. Tidak perlu, perlu ya. Itu bermuamalah. Yeah. Ya, makanya para ahli usul fikih ya, dia mengatakan tentang muamalah al aslu fil muamalati al ibahah illa ma dalla dalilu ala nahi. Ya. Jadi pokok di dalam bermuamalah boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kecuali ada dalil khusus ya. gitu. Berbeda dengan ibadah. Iya. Nah, kalau beribadah al aslunya atau prinsipnya adalah haram atau batal. Al aslu fil ibadah al butlan. Pokok di dalam beribadah adalah batal. Illa ma dalla dalilu ala amri. Kecuali ada dalil perintahnya. Seperti bang tiba-tiba mau sholat ya menghadap ke selatan misalkan. Ya, boleh itu. Nggak boleh gitu. Atau tiba-tiba dia ingin mengadakan sholat tertentu gitu. Tidak ada perintahnya, batal sholatnya. Gitu ya. Tidak benar, tertolak. Atau mau saum misalkan, ya saya mau ibadah saum nih gitu. Ya, tapi nggak buka-buka sampai sekian puluh jam misalkan. Nah, dengan niat ibadah batal karena tidak ada perintahnya. Itu bedanya antara muamalah dengan ibadah. Makanya di dalam Islam bermuamalah itu umum, terbuka dan cakupannya luas. Ya. Jadi bermuamalah dengan non muslim sekalipun boleh saja gitu. Ya. Bermuamalah dengan orang kafir, orang musyrik boleh saja. Seperti berbisnis misalkan berbisnis seperti itu boleh kan. Ya, sudah kita ketahui ya, banyak kasus kan sahabat yang berurusan di meja hijau, yang berurusan di pengadilan dengan siapa? Dengan orang Yahudi. Ya, kasusnya apa? Muamalah kan. Kasusnya muamalah. Contoh seperti masalah gade, masalah utang piutang dan seterusnya. Nah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, apa itu dalil yang melarang itu? Para ulama menyebutkan kurang lebih sekitar 6 ya. Pertama, al aslu fil muamalah al ibahah illa ya madalla dalilu ala nahi. Pokok dalam bermuamalah itu boleh saja kecuali ada yang dilarang. Apa yang dilarangnya? Pertama, al kizbu, kebohongan. Ya. Yang kedua, az-zulmu. Di situ ada kezaliman. Nah, kebohongan itulah yang dilarangnya. Al-kizbunya juga itu az-zulmu, kezalimannya itu yang dilarang. Kemudian ketiga, al-ghurur, ya, manipulasi. Kemudian yang keempat, al-maisir, ada unsur judinya. Yang kelima, ar-ribawi, ada unsur-unsur ribanya. Dan yang keenam, spekulasi atau gambling. Nah, yang 6 ini jika berada di muamalah, maka yang 6 yang dilarang, bukan muamalah, bukan muamalahnya. Ya, itu jangan sampai terjadi begini. Kita makan mau berjualan dengan orang kafir nih. Orang kafir beli ke kita 10 kilo beras. Karena kita beranggapan dia itu kafir, dikasih menjadi 9 kilo 500 gram atau 9,5 kilo. Dikurang. Kenapa? Nah, itu mah kafir.
dosa. Zolim ya. Masuk Berdosa itu termasuk zolim atau termasuk tidak boleh seperti itu. Ya, itu berdosa meskipun dengan orang kafir. Nah, sekarang kembali kepada kripto money, bahwa selama itu tidak ada unsur yang enam tadi, ya, maka boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Dan ini memang sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 116, ya, garis miring 9 DSN MUI nomor 9 tahun 2017, bahwa menggunakan kripto itu boleh-boleh saja apabila tidak ada unsur yang tadi. Unsur yang enam tadi. Nah, sekarang permasalahannya dengan kripto, menggunakan kripto itu ada nggak temuan-temuan yang 6 tadi itu? Ya, misalkan ada unsur gorornya, ada unsur kitbunya, ada unsur maisirnya, ada unsur manipulasinya, ada nggak gitu? Kalau tidak ada, ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau di situ ada, ya berarti itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bahwa Bitcoin atau kripto itu sebetulnya tidak memiliki nilai dirinya sendiri. Gitu. Berbeda dengan emas, berbeda dengan uang, ya. Jadi tidak memiliki nilai dirinya sendiri. Artinya bahwa bank-bank kemanapun, ya, dengan menggunakan fasilitas kripto, ya, tidak bisa mencairkan, tidak bisa mencairkan dana itu, ya, kecuali kalau bank-bank berkebutuhan, ya, transaksi itu pun juga secara khusus kan, yang punya aplikasi itu. Tapi ketika bank-bank berada di kampung-kampung, ya, di gunung-gunung, bawa kripto kita beli sama nenek-nenek, kira-kira gimana tuh? Nggak jadi, nggak bisa. Maka disitulah ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh, ya. Gitu. Jadi ada beranggapan ada 6 unsur itu terkandung di kripto. Iya. Kalau ada itu disinyalir ada, ya jadi tidak boleh haram. Iya. Terima kasih. Iya. Itu terima kasih. Ini juga ada beberapa satu lagi pertanyaannya karena memang waktunya juga terbatas. Ini ada banyak yang menanyakan kalau zakat itu boleh nggak nih dibagikan oleh orang yang mau bayar zakatnya, atau misalkan utamanya dibagikan oleh amil, karena memang dalam Al-Quran disebutkan amil itu ada amil. Terus kalau saya misalkan jadi muzaki, saya mau bayar sendiri, boleh nggak atau gimana? Atau mungkin utamanya itu seperti apa, Ustaz? Antara zakat ke lembaga atau dibagikan sendiri? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, saya katakan boleh. Prinsipnya boleh berarti. Pada dasarnya boleh. Dan memang substansinya zakat itu keluar, ya, harus keluar, gitu kan. Kemudian diberikan kepada istihaknya atau mustahiknya. Nah, tapi kalau bertanya mana yang afdol dan yang lebih utama, tentu yang afdol dan yang lebih utama adalah melalui amil zakat. Karena amil zakatnya sudah mengetahui tentang mustahik itu dan bisa menentukan siapa-siapanya, seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk pribadi-pribadi mungkin boleh terbatas. Hanya untuk di lingkungan mereka sendiri, gitunya. Nah, yang mereka ketahui itu pun juga seperti itu, ya. Tapi kalau zakat itu lebih utama, afdol itu ke amil. Ya, lain lagi kalau hadiah atau sedekah biasa, itu lain lagi tuh, ya. Nah, ini kan zakat kewajiban. Kewajiban. Betul. Jadi zakat itu secara afdolnya itu lebih baik diserahkan oleh amil. Biar amil nanti yang mendistribusikan kemaslahatannya dengan juga, bijak, dengan adil dan seterusnya. Baik, terima kasih Ustaz nih atas penjelasannya dengan waktu yang terbatas, sahabat Live Versis. Jadi hari ini kita berbincang dengan Al Ustaz Irfan tentang seputaran tentang zakat, walaupun mungkin hanya dengan waktu yang terbatas, tapi kita sedikit mendapatkan ilmu pencerahan tentang zakat, tentang bagaimana keutamaan zakat, terus zakat itu afdolnya seperti apa, dan terkait dengan harta sebagai dalam pandangan Islam. Oke, baik Sobat Laj, tetap terus ikuti channel kami. Ini insya Allah setiap harinya kita akan tayang di maghrib
sebelum maghrib ya, maaf sebelum maghrib, sambil kita ngabuburit, sambil kita dapat ilmu, dan terus kita untuk semangat untuk terus memberi manfaat. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Ya, sama-sama. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.